Baiklah, selamat siang dan salam berjumpa dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya statistik numerik dari sebuah machine learning, di mana di sini kita akan melihat statistik numerik dari machine learning mahasiswa. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di sini ada perhitungan. Dia itu seperti ya perhitungan dia dari seperti ya, kalau nggak salah ini dia penyakit atau apa dia ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perhitungan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah analisa untuk menentukan apakah mereka sakit dalam nilainya, maksudnya ya. Penyakitnya itu nilainya apakah anjlok ataupun juga dia apakah dia itu apa ya istilahnya yaitu ya rendah atau tinggi. Nah, mahasiswa ini juga dengan begitu. Kalau ada yang sakit artinya perlu remedial, kalau tidak dia akhirnya lulus. Nah, bisa kita lihat. Nah, dari sini dia ini adalah bukti-bukti gambar yang bisa kita lihat dari sini. Termasuk juga, nah, ini dia statistiknya. Nah, dari sini. Dia kalau dia lebih dari apapun itu dia tinggi atau rendahnya dia bisa dikatakan dia kalau udah lulus ataupun tidak apanya. Nah, dia dengan sesuai dengan ininya dia kita lihat. Baiklah, saya bisa sampaikan di sini aja termasuk juga kode-kodenya kalian bisa lihat di sini. Saya akan kembalikan kepada kelompok. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu workflow store siswa. Grafik ini menunjukkan seberapa nilai siswa. Sebagian besar nilai berada di kisar 50 sampai 75. Terdapat beberapa titik di bawah grafik yang menunjukkan ada beberapa siswa dengan nilai lebih rendah dibanding siswa lainnya. Secara umum, distribusi nilai ketiga mata pelajaran cukup mirip. Nah, selanjutnya matriks matriks korelasi skor. Grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai siswa, nilai reading, dan rating memiliki hubungan paling kuat yaitu 0,95. Sehingga siswa yang nilai membacanya tinggi biasanya nilai tulisnya juga tinggi. Nilai math juga memiliki hubungan kuat dengan reading dan rating. Eh, Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Hidini Sapadori. Saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini terdapat rata-rata skor berdasarkan tes prevention scores. Nah, grafik menunjukkan bahwa siswa yang menyelesaikan program persiapan ujian atau complete dapat memperoleh nilai rata-rata matematika, membaca, dan menulis yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti program non atau non. Hal ini mengidentifikasi bahwa persiapan ujian membantu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Dan grafik yang kedua adalah dari grafik rata-rata skor berdasarkan jenis LANS. Nah, grafik menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan standar LANS memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi daripada semua mata pelajaran dibandingkan siswa yang dengan free atau redox atau LANS. Redonslands. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi atau akses terdapat gizi yang lebih baik dapat berkaitan dengan performa akademik yang lebih tinggi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu hasil evaluasi. Nah, nilai R2-nya sebesar 0,70, menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 70% variasi nilai matematika, sehingga performanya sudah cukup baik. Nilai mainnya sekitar 6,97 dan RMSE 8,53, menunjukkan bahwa selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya masih tergolong wajar. Secara keseluruhan, model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya ada namanya grafik aktual PS Predicted Match Score. Grafik ini membandingkan nilai matematika sebenarnya dengan hasil prediksi model. Titik-titik yang banyak berada di sekitar garis diagonal menunjukkan bahwa hasil prediksi cukup dekat dengan nilai aslinya, meskipun masih terdapat titik yang menyimpang. Secara model sudah cukup mampu mengikuti pola data dengan cukup baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi residual plot. Dalam grafik terlihat bahwa sebagian besar titik tersebar di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dalam melakukan prediksi karena kesalahan prediksi tersebar secara acak, namun masih terdapat beberapa titik yang berada cukup jauh dari garis nol yang menunjukkan adanya beberapa data dengan error prediksi yang lebih besar dibandingkan data lainnya. Selain itu, garis tren residual sedikit menurun yang mengindikasikan adanya kecenderungan model melakukan overestimasi atau underestimasi pada rentang nilai tertentu. Secara keseluruhan, grafik residual ini menunjukkan bahwa model regresi telah bekerja dengan cukup baik karena tidak terlihat pola yang sangat jelas pada sebaran residual, akan tetapi masih terdapat sedikit indikasi bias yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, distribusi residual. Berdasarkan histogram, sebagian besar residual terkonsentrasi di sekitar nilai tengah yang menunjukkan bahwa mayoritas prediksi model memiliki tingkat kesalahan yang relatif kecil. Kurva distribusi juga membentuk pola yang mendekati distribusi normal atau lonceng, sehingga mendikasikan bahwa error model tersebar secara cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa residual yang berada pada nilai yang lebih jauh dari pusat distribusi. Hal ini menunjukkan adanya beberapa prediksi yang memiliki kesalahan lebih besar dibandingkan data lainnya. Namun, jumlah tidak dominan sehingga tidak terlalu memengaruhi performa model secara keseluruhan. Secara umum, distribusi residual yang mendekati normal menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis regresi dan dapat memberikan hasil prediksi yang cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurantiara Rambe. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu top 10 koefisien positif. Koefisien positif menunjukkan bahwa suatu fitur memiliki hubungan searah dengan nilai yang diprediksi. Jika fitur meningkat, maka hasil prediksi juga cenderung meningkat. Hasil yang diperoleh itu Kaplan Standard merupakan 5,492977 merupakan fitur yang paling berpengaruh siswa dengan kategori makan, siang, standar atau cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Recording score menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai membaca, semakin tinggi pula nilai yang diprediksi oleh model. Test prevision course memiliki pengaruh positif terhadap hasil prediksi. Weighting score juga memberikan pengaruh positif meskipun nilai paling kecil dibandingkan fitur lainnya. Top 10 koefisien negatif, bagian ini seharusnya menampilkan fitur dengan koefisien negatif, namun pada hasil yang ditampilkan semua koefisien masih bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat fitur yang benar-benar memiliki pengaruh negatif terhadap prediksi. Semua fitur yang digunakan model cenderung meningkatkan nilai prediksi. Grafik batang. Grafik batang menunjukkan besar kecil pengaruh setiap fitur terhadap model.
Batang cat launch standar paling panjang karena memiliki koefisien terbesar yaitu 5,49, sedangkan batang reading score berada di urutan kedua dengan nilai 0,59. Batang test profession Horse 9 berada di urutan ketiga dengan nilai 0,43. Dan terakhir, batang writing score memiliki pengaruh paling kecil yaitu 0,22, yaitu semakin panjang batang pada grafik, semakin besar pengaruh fitur tersebut terhadapan hasil prediksi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan selanjutnya di sini ada rekomendasi otomatis. Model ini berada pada zona seimbang dan layak untuk analisis dasar. Ini mempertahankan fitur yang dipilih agar hasilnya tetap modern dan stabil. Yang ketiga ada cross validation. Ini cukup bagus. Model berhasil disimpan ke linear regression student performance atau PKL. Nah, di sini berdasarkan hasil pengujian 15 data baru, model linear regression ini mampu memprediksi nilai matematika dengan cukup baik dan konsisten. Mayoritas siswa yang memiliki nilai reading score dan writing score ini memperoleh prediksi nilai matematika yang lebih tinggi dengan kategori baik. Sementara itu, siswa dengan nilai reading dan writing yang lebih rendah cenderung masuk ke kategori cukup. Sini 60, 65, dan 70 termasuk kategori cukup atau nilainya itu lebih rendah. Sedangkan yang baik itu nilainya 80, 82, 85 itu masuk ke kategori baik. Nah, secara keseluruhan model ini sudah cukup bagus dipakai karena hasil prediksinya ini stabil dan sesuai dengan pola data. Jadi bisa dibilang makin tinggi kemampuan membaca dan menulis mahasiswa, maka semakin tinggi pula prediksi nilai matematikanya. Mungkin dan kurang mohon maaf. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Saya Nana Pujano akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu grafik prediksi nilai matematika. Grafik ini menunjukkan hasil prediksi nilai matematika pada 15 data uji. Secara umum nilai yang prediksi berada pada rentang sekitar 58 sampai 84. Terlihat ada kenaikan dan penurunan nilai pada beberapa sampel, namun pola data masih cukup stabil sehingga model mampu mengikuti variasi nilai yang beda. Evaluasi kinerja model uji model menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,7009 yang berarti sekitar 70%. Variasi nilai matematika dapat dijelaskan oleh model. Nilai NAI sebesar 6,97 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 7 poin. Sedangkan RNSE sebesar 8,53 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang masih tergolong wajar. Selain itu nilai sebesar 0,6948 dan CVR kuadrat sebesar 0,0320 menandakan performa model cukup konsisten pada proses cross validasi. Selanjutnya kesimpulan akhir. Secara keseluruhan model memiliki performa yang cukup baik dan stabil dalam memprediksi nilai matematika. Tingkat akurasi memadai untuk digunakan sebagai analisis atau laporan akademik dasar karena kesalahan prediksi tidak terlalu besar dan hasil validasi menunjukkan model cukup seimbang. Sekian dari saya, seakhiri.